Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada hari ke-13 pemilihan Sekte Awan Melayang, babak final saat ini sedang diselesaikan. Pada saat itu, ada 8 kultivator formasi inti berkumpul bersama di sebuah paviliun di tengah gunung mendiskusikan sesuatu. Dua dari mereka adalah penguasa Gunung Dayspring, pria parubaya bermarga Sin dan lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak garang bermarga Yu. Seorang lelaki tua berjubah biru dengan janggut putih berkibar mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada saudara junior yang bersedia mengantar para murid ke majelis percobaan pedang? Seorang pria parubaya dengan kumis panjang mendengus dan menjawab, saudara senior Feng, majelis percobaan pedang akan selalu didominasi oleh sekte pedang kuno, dan rekan Jiang Yun itu selalu menjadi satu-satunya untuk membawa anggota sekte pedang kuno. Saya tidak ingin dipermalukan tanpa alasan. Seorang lelaki tua berwajah kuning menggelengkan kepalanya dan berkata, benar. Saya bahkan pernah mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Kuno mengambil seorang murid yang memiliki konstitusi 9 pedang. Mereka pasti akan mengajaknya berpartisipasi. Karena itu, tidak ada harapan untuk memenangkan majelis percobaan pedang ini. Meskipun kami memiliki beberapa murid yang memiliki konstitusi yang aneh, mereka lebih rendah. Dan ada juga berita bahwa Sekte 100 kemungkinan telah memperoleh keturunan langsung dari klan Guan. Dikatakan bahwa ketika dia masih di Qi kondensasi, dia mengalahkan tetua klannya dengan menggunakan alat sihir yang disempurnakan sendiri. Saya khawatir ini bisa menjadi perjalanan yang cukup sulit. Ketika pria tua berambut putih mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Dia dengan serius berkata, saudara junior, Anda tidak salah. Majelis percobaan pedang telah menjadi panggung bagi sekte pedang kuno untuk menunjukkan kekuatan mereka, tapi itu di luar kendali kita. Jika sekte kami tidak mengirim murid untuk berpartisipasi dalam pertemuan, saya khawatir kami tidak akan mendapatkan 1/4 dari anggur nektar. Selain itu, ini dapat dengan mudah menyebabkan sekte pedang kuno memandang kami dengan permusuhan. Itu akan merugikan perkembangan sekte kami di Gunung Dreamcloud untuk waktu yang lama. Kami memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan, seperti banyak klan yang mengincar 3 sekte Gunung Dreamcloud. Kami tidak dapat mengungkapkan kelemahan kepada mereka. Seorang pria tua berjubah merah dengan penampilan formal tiba-tiba mengusulkan, setelah senior Feng mengatakan ini, saya yang akan membawa para murid. Sebaliknya, saya belum melihat penatua dari Sekte 100 kemungkinan, Chang Zheng dalam waktu yang cukup lama. Kesempatan untuk mengobrol akan menyenangkan. Pak Tua Feng meliriknya dan dengan ragu berkata, saudara junior Duan, sebagai penguasa gunung-gunung Fireklud, Anda memiliki murid terbanyak di bawah Anda. Tidak pantas bagimu untuk meninggalkan sekte ini. Pria tua berjubah merah dengan acuh berkata, itu tidak masalah. Junior Li akan tetap berada di sana untuk menangani Gunung Fireklud. Selain itu, tidak seperti aku meninggalkan pegunungan Dreamcloud. Saya hanya bepergian ke daerah barat. Dengan mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu tidak keberatannya dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke yang lainnya sebelum menatap lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak galak itu. Dia perlahan berkata, saudara junior Yu, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki tanggung jawab yang mendesak di Gunung Dayspring. Bagaimana kalau Anda membantu junior Duan? Junior Sin, apakah Anda keberatan? Pria parubaya bermarga Sin itu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja tidak. Saya yakin saudara junior Yu benar-benar bersedia untuk pergi. Ekspresi dingin lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergerak untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan singkat, baiklah, aku akan pergi. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya, berkata, kelompok murid akan dipimpin oleh junior Duan.
Junior Yu dan Junior Sister Song dari Gunung Phoenix Putih akan menemaninya. Setelah babak final selesai, Anda akan bertemu dengan 30 murid terpilih dan memberi mereka bimbingan. Mungkin akan ada kesempatan untuk sekte kita. Lagi pula, kami memiliki beberapa kandidat kuat kali ini. Kita harus bisa memberi perlawanan sekte pedang kuno dan sekte 100 kemungkinan. Seorang kultivator berwajah licik yang telah bersembunyi di sudut berteriak kaget, Song Suster Junior juga akan ikut. Bagaimana saya tidak tahu tentang ini? Jika itu masalahnya, saya bisa menggantikan Junior Yu. Ketika para pembudidaya lainnya di paviliun mendengarnya, ada kegelisahan sesaat. 3 orang memasang ekspresi kesal. Wajah pria tua berambut putih itu menjadi cemberut dan dia mendengus, Junior Meng, apa maksudmu? Saya sudah berbicara selama setengah hari, dan Anda tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi sekarang setelah Anda mendengar adik Junior Song ingin pergi, Anda mengambil kesempatan itu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, Junior Sister Song mengajukan syarat bahwa dia hanya akan menemani para murid jika saya tidak menyebutkan bahwa dia akan memulai. Kalau tidak, mengingat temperamennya, mengapa dia pergi dari Gunung Phoenix Putih? Karena orang tua ini telah mencapai formasi inti yang terlambat, pembudidaya formasi inti awal yang berwajah licik tidak berani membantah ini dan menundukkan kepalanya. Ada pembudidaya lain yang juga tergoda, tetapi masing-masing dari mereka saling melirik dengan cemas, tidak berani berbicara. Pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Suara seorang pria berkata, melapor kepada Master dan Paman, babak terakhir baru saja selesai. 3 murid pendirian yayasan telah dipilih bersama dengan 21 murid Ki Kondensasi. Saya datang dengan daftar nama. Ekspresi pembudidaya berjubah putih itu santai dan dia berkata, oh, masuklah, mari kita lihat. Murid patuh. Pria itu menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia membuka pintu dan masuk, mengungkapkan dirinya sebagai kultivator pendirian yayasan terlambat dengan penampilan megah dan tubuh tinggi. Berikut adalah nama dan detail dari 24 finalis. Pria itu mengeluarkan slip batu giok putih dari jubahnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Aku akan melihat-lihat dulu. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan mengambil slip batu giok itu ke tangannya. Hah! Setelah melihatnya dengan indera spiritualnya, dia mengungkapkan sedikit keheranan. Ekspresi kultivator berpakaian merah bergerak dan dia bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah dengan daftar nama itu? Yang lain juga dengan aneh melirik lelaki tua itu. Tidak apa, Junior, lihatlah. Lelaki tua itu memberikan slip giok kepada lelaki tua berkulit kuning di sisinya. Setelah melihat slip giok, dia juga mengungkapkan keheranan dan menyerahkan slip giok itu kepada orang lain. Tidak lama kemudian, semua orang telah melihat slip batu giok dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang bergejolak. Ketika Tuan Gunung Dei Springsin membaca slip batu giok, ekspresinya bergerak dengan kejutan. Pria parubaya dengan kumis tipis menghela nafas dan perlahan berkata, saya benar-benar tidak menyangka akan ada 6 murid dari Gunung Dei Spring yang akan dipilih. Tampaknya Junior Sin telah menginstruksikan murid-muridnya dengan baik. Kultivator berwajah licik itu berkata dengan masam, sepertinya saudara Junior Sin bertekad untuk memenangkan majelis percobaan pedang ini. Anda pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menumbuhkan murid-murid ini. Hanya 3 murid dari Gunung Pedang tersembunyinya yang berhasil masuk dalam daftar, yang membuatnya kehilangan banyak muka. Tidak seperti itu. Saya sendiri terkejut melihat begitu banyak orang dari Gunung Dei Spring saya dipilih. Dan 2 di antaranya bahkan berada di lapisan ke-10 Ki Kondensasi, bernama Han Li dan Dudong. Jika saya tidak salah, keduanya memasuki sekte baru setahun terakhir ini. Sungguh membingungkan bagaimana mereka berhasil mengambil tempat dalam daftar. Pria parubaya yang bermarga Sin lalu bergumam sejenak dan dengan tenang berkata,
keponakan Gao, bagaimana mereka bisa meraih kemenangan?" Pria yang baru saja memasuki ruangan itu segera menjawab, "Metode mereka bukanlah sesuatu yang aneh. Murid Dudong memiliki alat sihir kelas atas atribut es yang sangat kuat. Tampaknya mampu menyerang dan bertahan, dan itu juga melengkapi tekniknya dengan sempurna. Begitu dia membekukan tanah dengan alat sihirnya, semua lawannya tidak berdaya melawan serangannya." Pria parubaya dengan kumis panjang menyela, bertanya, "Oh, alat ajaib macam apa itu? Bisakah Anda memberi kami deskripsi?" "Ini adalah alat sulap tipe roda, memiliki diameter sekitar 1 kaki dan diukir dengan bulan melengkung. Itu berkilau dengan cahaya putih ketika diaktifkan, dapat mengaktifkan penghalang atribut es dalam sekejap, dan dapat menyerang dengan kabut pembekuan Qi." Mata pria parubaya itu berkedip dan dia berkata dengan terkejut, "Sepertinya itu sangat mirip dengan harta penekan Klandu, roda bulan es. Klandu dimusnahkan 200 tahun yang lalu. Mungkinkah Dudong ini keturunan?" Pria tua berambut putih itu menggulung janggutnya dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, Itu tampaknya sangat mungkin. Lagi pula, Klandu bukanlah klan kecil. Pasti ada beberapa murid garis keturunan langsung yang lolos dari malapetaka dan hidup dalam persembunyian. Mereka mungkin sekarang percaya bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, musuh mereka tidak lagi memperhatikan mereka. Karena itu, mereka mengungkapkan diri mereka lagi. Kata-kata senior masuk akal. Tapi meskipun Dudong berhasil menang dengan roda bulan esnya, bagaimana dengan yang bernama Han Li? Apakah dia juga memiliki alat sihir tingkat tinggi? Pria parubaya berkumis tipis itu bertanya. "Meskipun saya tidak tahu apakah murid Han memiliki alat sihir tingkat tinggi, metodenya cukup mahal." "Apa yang kamu maksud dengan mahal?" Pria tua berwajah kuning itu bertanya dengan minat yang jelas. Kultivator itu menjelaskan, di babak pertama, Han Li mengalahkan lawannya dengan menggunakan beberapa puluh jimat bola api untuk menerobos penghalang lawannya sebelum mereka bisa bereaksi. Dalam ronde setelahnya, dia memuji jimatnya dengan penggunaan seni bela diri fana dan teknik manipulasi api yang cerdik untuk menang dengan susah payah melawan lawan-lawannya. Pria tua berambut putih itu dengan cemberut berkata, "Seni bela diri dan teknik api tidak terlalu menonjol. Ada banyak yang menggunakannya. Namun, dia harus memiliki banyak batu roh untuk dapat menggunakan begitu banyak jimat. Jumlah ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi kami, tetapi bagi seorang murid Qi kondensasi itu agak berlebihan. Sudahkah Anda menyelidiki murid ini?" Dengan hormat menjawab, "Saya punya." Beberapa murid kenalannya mencatat bahwa dia terampil dalam penyempurnaan jimat meskipun dia adalah seorang kultivator liar, dan dia memiliki sedikit kekayaan. Begitulah cara dia bisa dengan murah hati menggunakan jimat kelas rendah. Ekspresi pria tua berambut putih itu santai dan dia bergumam, "Oh, jadi seperti itu. Sepertinya tidak ada masalah dengan keduanya. Namun, karena orang ini mampu memperbaiki jimat, bukankah lebih baik jika dia bergabung dengan Gunung Vireklut?" Kultivator Sin samar-samar tersenyum dan berkata, "Saudara bela diri senior Feng, alasan itu agak salah. Gunung Dayspring kami juga memiliki murid yang ahli dalam penyempurnaan jimat. Mereka akan dapat membimbingnya dengan benar. Kakak senior Duan, jangan bilang kamu benar-benar menginginkannya." Kultivator berpakaian merah melambaikan tangannya dan menyeringai, "Hehe. Gunung Vireklut kami sudah memiliki banyak murid pemurnian jimat, 1 atau 2 tidak akan membuat banyak perbedaan. Saya tidak akan melawan Junior Sin untuk 1 murid." Kultivator Sin menanggapi dengan senyum. Pada saat-saat berikutnya, mereka mengobrol tentang beberapa masalah sekte sebelum mengucapkan selamat tinggal. Han Li telah kembali ke kediaman guanya dan berdiri di luar ruang binatang rohnya dengan ekspresi serius. Tatapannya mengembara saat dia menatap ke dalam ruangan. Tidak lama sebelumnya ketika para murid Gunung Dayspring memberi selamat kepada Han Li atas kemenangannya di putaran terakhir,
mutiara jiwa menangis mulai membakar di dalam tubuhnya, yang membuat Han Li khawatir, akhirnya terbangun dan menyelesaikan evolusinya. Han Li sangat gembira dan buru-buru pergi untuk kembali ke kediaman guanya. Tetapi ketika dia tiba di luar ruang binatang roh, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ruang binatang roh benar-benar tanpa cahaya dan dipenuhi dengan gumpalan mengerikan dari ki hantu hitam, menumpahkan yin ki yang sangat dingin keluar dari ruangan. Jiwa binatang tidak lagi terlihat. Sebaliknya, kepompong setinggi 3 meter telah mengambil tempatnya di sudut ruangan. Itu memancarkan cahaya hitam pekat dan samar-samar melepaskan kilau hitam. Han Li langsung tahu bahwa jiwa binatang berada di dalam kepompong hitam, dan dia menjadi sangat bersemangat. Namun, jejak kekhawatiran berkembang di dalam hatinya juga. Han Li tidak berani memasuki ruangan. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk bermeditasi di luar ruang binatang roh. Dari apa yang dia baca sebelumnya di catatan lama, selama evolusi makhluk roh, yang terbaik adalah tuannya tetap dekat dan menunggu di sisinya. Namun, binatang roh itu harus dibiarkan sendiri selama evolusinya kecuali jika ia gagal dalam transformasinya dan menderita luka parah. Dengan ketakutan di hatinya, Han Li merasa waktu melambat. Han Li awalnya berasumsi bahwa transformasi akan memakan waktu setidaknya beberapa hari sebelum kepompong itu pecah. Tetapi pada pagi hari kedua dia duduk di luar ruang binatang roh, kepompong cahaya hitam mulai berubah. Saat Han Li tetap bersila di tanah, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang jelas dari ruangan. Meskipun suaranya teredam, dia membuka matanya dengan gembira. Dia mengintip ke dalam ruangan dan melihat bahwa sebagian besar ki hantu telah diserap ke dalam kepompong cahaya hitam di sudut ruangan. Cahaya hitam kemudian tiba-tiba menjadi menyilaukan, menyebabkan Han Li tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Pada saat berikutnya, Han Li merasakan aura aneh tapi agak akrab datang dari ruangan. Dengan alis terangkat, Han Li berdiri dengan ringan mendorong pintu ke ruang binatang roh. Han Li menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dari luar dan melihat bahwa kepompong hitam telah terbelah menjadi 2, dan kosong. Tapi selain kepompong yang pecah di sudut ruangan, tidak ada. Han Li terkejut dan berpikir untuk melepaskan indera spiritualnya ketika cahaya hitam mulai bersinar dari sudut ruangan yang kosong. Dengan tangisan bernada rendah, tembakan kabur hitam ke arah Han Li. Dalam alarmnya, Han Li ingin menghindar, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tetap di tempatnya. Akibatnya, benda es kecil terbang ke dada Han Li, dan dia meraihnya dengan kedua tangan. Ini adalah, Han Li melirik benda kecil di genggamannya dan terkejut. Saat ini ada monyet kecil seukuran kepalan tangan di tangannya adalah binatang jiwa yang berevolusi. Pada pandangan pertama, tidak ada yang berubah selain bulu peraknya yang berubah menjadi hitam pekat. Namun setelah meliriknya beberapa kali lagi, Han Li akhirnya menemukan dua perbedaan dari sebelumnya, sekarang memiliki rongga tipis di antara kedua lubang hidungnya. Setelah dengan cermat melirik ke dalamnya, dia tidak menemukan hal yang aneh. Binatang jiwa selalu mengandalkan jiwa yang menelan cahaya dari hidungnya untuk menekan jiwa dan hantu. Apakah munculnya lubang tambahan di hidungnya berarti kemampuan ini akan menjadi lebih kuat? Tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, Han Li memutuskan untuk menantikan pengujian ini di masa depan. Adapun perbedaan lain memiliki pola merah yang menggambarkan roh jahat telah muncul di bulu punggungnya. Roh jahat di punggungnya memiliki satu tanduk dan 3 mata. Meskipun tampak agak samar, itu juga tampak nyata dan memberi perasaan tekanan jahat. Silver Moon mendecakkan lidahnya dengan takjub pada evolusi binatang jiwa. Karena Han Li telah menyempurnakan mutiara jiwa, binatang itu menjadi jauh lebih sayang dengan Han Li. Itu tampak senang saat mengusap kepalanya yang kecil berbulu di jaket Han Li. Han Li tidak bisa menahan senyum pada monyet hitam kecil di tangannya. Namun,
dia samar-samar merasa bahwa monyet itu tampaknya memiliki emosi seperti manusia. Dia bermain dengan monyet sejenak dengan penuh minat sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong binatang rohnya begitu dia melihatnya menguap karena kelelahan. Begitu Han Li pergi dari ruang binatang roh, dia melihat ke ruang serangga dan melihat bahwa hanya beberapa puluh kumbang pemakan emas perak yang tersisa. Tampaknya mereka sudah selesai melahap satu sama lain dan akan bertelur. Han Li puas melihat bahwa semua kumbang ini sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dia kemudian meninggalkan ruang serangga dan kembali ke kamarnya yang tenang untuk berkultivasi rutin. Ketika dia meraih kemenangan dalam seleksi, hakim telah memberi tahu dia bahwa dia dapat menerima bimbingan dari seorang pembudidaya formasi inti. Namun, mereka harus terus berkultivasi dengan pahit sebelum giliran mereka tiba. Bimbingan hanya akan berlangsung selama beberapa hari, dan dia akan diberitahu oleh jimat transmisi suara begitu gilirannya. Han Li tidak khawatir sedikit pun tentang menerima bimbingan dari seorang pembudidaya formasi inti. Dia akan menghadapinya begitu dia dipanggil. Saat ini, dia memegang roh giok dengan baik di tangannya dan berkultivasi di dalam kamarnya yang tenang. Adapun roh artefak Silver Moon, itu berkultivasi di ruang lain di dalam tubuh rubah iblis. Dengan itu, agak tidak terbayangkan bahwa Silver Moon dapat berkultivasi dalam tubuh yang kerasukan. Menurut apa yang dikatakan Silver Moon, meskipun dia memiliki kultivasi yang setara dengan tahap formasi inti akhir, begitu dia memasuki tubuh rubah, dia memiliki kultivasi binatang iblis tingkat rendah yang baru mencapai tingkat 1. Meskipun dia bisa menampilkan kultivasinya yang menakjubkan di tubuh rubah iblis, dia hanya bisa mempertahankannya untuk waktu yang sangat singkat. Selain itu, sebagai roh artefak kultivasinya stagnan selamanya. Untungnya, Silver Moon mampu perlahan meningkatkan budidaya tubuh rubah iblis dari waktu ke waktu, menjadikan tubuh masa depannya. Han Li memberi makan beberapa pil obat ke tubuh rubah Silver Moon, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.